Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungan Allah. Baiklah, hari ini kita akan belajar tematik pada tema 8, subtema 1, pembelajaran 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Untuk yang pertama kita belajar materi IPA. Air merupakan salah satu sumber kehidupan manusia. Manusia tidak bisa hidup tanpa air. Air memiliki banyak manfaat untuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Begitu penting air bagi kehidupan manusia. Oleh sebab itu, kita harus selalu menjaga air di permukaan bumi agar senantiasa terjaga kebersihannya. Untuk selanjutnya di sini ada peta pikiran tentang manfaat air, yaitu bagi tumbuhan, manusia, dan juga hewan. Untuk yang pertama yaitu manfaat air bagi manusia, yaitu untuk memasak, minum, mandi, mencuci, dan lain sebagainya. Untuk tumbuhan, air merupakan minuman. Jika tidak mendapat air maka tumbuhan akan mati. Dan bagi hewan, air juga merupakan hal penting karena tanpa adanya air hewan tidak bisa minum dan bisa menjadi mati. Tips menghemat air: 1. Mencuci peralatan makan, sayur, dan buah-buahan dengan menggunakan wadah daripada keran. 2. Menggunakan ember saat mencuci pakaian, mobil, binatang peliharaan, menyiram tanaman, dan berkebun daripada dengan selang. 3. Membersihkan lantai dengan ember dan kain pel. 4. Mematikan keran saat sedang menggosok gigi. Untuk yang kelima, melunakkan makanan beku. Yang keenam, mandi dengan menggunakan air pancuran atau shower lebih efektif dibanding menggunakan bak air. 7. Mematikan air pancuran atau shower saat sedang memakai sabun. 8. Memanfaatkan air hujan untuk menyiram tanaman di kebun, halaman rumah, maupun teras depan rumah. Air merupakan kebutuhan dasar yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa air, manusia bisa terjadi gangguan kesehatan. Siklus perputaran air adalah saat air laut menguap, uap air mengembun, membentuk awan, awan menurunkan air tersebut dalam bentuk hujan, dan air hujan mengalir kembali ke laut. Siklus air merupakan sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer lalu kembali ke bumi. Siklus ini terjadi melalui proses penguapan, pengendapan, dan pengembunan. Selanjutnya di sini ada skema tentang sirkulasi air. Air naik ke udara dari permukaan laut atau dari daratan melalui evaporasi. Air di atmosfer dalam bentuk uap air atau awan bergerak dalam massa yang besar di atas benua dan dipanaskan oleh radiasi tanah. Panas membuat uap air lebih naik lagi sehingga cukup tinggi atau dingin untuk terjadi kondensasi. Uap air berubah jadi embun dan seterusnya jadi hujan atau salju. Curahan turun ke bawah, ke daratan atau langsung ke laut. Air yang tiba di daratan kemudian mengalir di atas permukaan sebagai sungai, terus kembali ke laut. Air yang tiba di daratan kemudian mengalir di atas permukaan sebagai sungai, terus kembali ke laut, melengkapi sirkulasi air. Daur air merupakan sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer dan kembali ke bumi. Daur air ini terjadi melalui proses evaporasi atau penguapan, presipitasi atau pengendapan, dan kondensasi atau pengembunan. Air di laut, sungai, dan danau menguap karena pengaruh panas dari sinar matahari. Tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara. Proses penguapan ini disebut evaporasi. Uap air naik dan berkumpul di udara. Lama-kelamaan, udara tidak dapat lagi menampung uap air. Proses ini disebut presipitasi atau pengendapan. Jika suhunya turun, uap air akan berubah menjadi titik-titik air. Titik-titik air ini membentuk awan. Proses ini disebut kondensasi atau pengembunan. Untuk selanjutnya kita belajar SBDP, yaitu menyanyikan 3 lagu ya. Di sini ada lagu Air Terjun ciptaan A.T. Mahmud, kemudian lagu Kampungku ciptaan A.T. Mahmud, dan lagu Syukur ciptaan H.M. Tohar. Nah, ketiga lagu ini ada di YouTube Ustazah ya. Untuk yang selanjutnya kita belajar PPKN tentang keragaman sosial. Di lingkungan masyarakat ada banyak sekali keragaman, baik itu keragaman di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga, dan juga di lingkungan masyarakat. Mulai dari agamanya, sukunya, kemudian permainannya, dan lain sebagainya. Selanjutnya di sini adalah sikap-sikap menghargai jenis pekerjaan. Untuk yang pertama adalah petani, yaitu orang yang bekerja di sawah. Yang kedua ada pedagang, yaitu orang yang melakukan jual beli barang. Guru adalah orang yang pekerjaannya mengajarkan ilmu pengetahuan kepada siswa. Dokter adalah orang yang pekerjaannya menyembuhkan orang sakit, dan arsitek adalah ahli pembuat rancangan bangunan. Jadi di antara semua pekerjaan tersebut kita harus menghargai apapun pekerjaannya.
karena di antara satu sama lain itu saling membutuhkan. Selanjutnya kita belajar IPS, yaitu tentang keberagaman sosial budaya di masyarakat Indonesia. Yang pertama ada keragaman bahasa, yaitu mulai dari bahasa nasional dan juga bahasa daerah. Ada Madura, Jawa, Sunda, Bali, Minahasa, dan lain sebagainya. Yang kedua ada keragaman agama, mulai dari agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan lain sebagainya. Ada juga keragaman mata pencaharian, mulai dari bidang perdagangan, jasa, dan industri. Kemudian keragaman suku bangsa, ada suku Aceh, Batak, Minangkabau, Jawa, dan lain sebagainya. Ada juga keragaman budaya dan adat istiadat, mulai dari keragaman rumah adat, pakaian adat, dan juga kesenian daerah yang memiliki ciri khas masing-masing. Untuk yang selanjutnya di sini ada jenis usaha berdasarkan keadaan alam. Yang pertama kegiatan ekonomi daerah pantai, ada dia perikanan, kemudian pariwisata, pembuat garam, dan juga perkebunan kelapa. Untuk yang kedua ada kegiatan ekonomi dataran rendah, ada dia perdagangan, yaitu melakukan jual beli, kemudian jasa yang berkembang di perkotaan, dan juga pertanian yang berada di dataran rendah. Untuk yang ketiga kegiatan ekonomi daerah dataran tinggi, yaitu pada ketinggian 600 sampai 1500 meter, yaitu ada pertanian dan juga pariwisata. Untuk bahasa Indonesia di sini ada sebuah cerita tentang burung gagak dan air minum. Silakan dibaca secara mandiri. Untuk yang selanjutnya di sini ada cerita tentang semut dan belalang. Silakan untuk urutan ceritanya dibaca secara mandiri. Di sini ada mengamati urutan gambar proses padi. Untuk yang pertama yang mana kira-kira, yaitu gambar yang petani menanam padi di sawah. Untuk gambar yang kedua yaitu petani memanen padi di sawah. Gambar yang ketiga, petani menyelip padi sehingga menjadi beras. Dan gambar terakhir, ibu memasak nasi. Dan untuk latihan soalnya, silakan dikerjakan soal latihan akhir subtema 1 bagian A pada halaman 52, 53, dan 54 langsung di buku paketnya masing-masing. Tetap semangat belajar, dan Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.